Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, jemaat Tuhan. Today sermon hari ini saya bersyukur kita bisa kembali berjumpa lagi, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami semua mengucap syukur Tuhan masih berikan kekuatan kesehatan kepada kami hari ini. Dan sebelum memulaikan hari kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu, untuk menuntun kehidupan kami satu hari sebentar, biar kami senantiasa dalam kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Ya, jemaat Tuhan, today sermon hari ini saya rindu membagikan suatu perenungan yang saya beri judul Israel sebagai suatu peringatan. Israel sebagai suatu peringatan. Kita baca ayatnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh ke dalam supaya ia jangan jatuh saja, supaya ia jangan jatuh. Nah, kalau kita berbicara mengenai kekristenan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya bangsa Israel. Pokoknya kalau kita berbicara tentang iman, ataupun kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, pasti kita akan kembali mengingat kepada bangsa Israel. Mengapa seperti itu? Kita lihat ayatnya di dalam Roma 9 ayat 4-5, saya bacakan. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ayat yang kelima, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini alasannya mengapa kita kalau berbicara mengenai
kekristenan tidak akan pernah lepas dari yang namanya bangsa Israel, karena memang bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan yang kedua, bangsa Israel adalah dari keturunan bangsa Israel lahirlah Mesias, juru selamat kita semua. Makanya Israel akan selalu kita ingat sebagai pedoman dalam kehidupannya kita. Dan malam hari ini saya rindu membagikan 2 poin Israel sebagai suatu peringatan buat kita. Nah, saya sudah pernah membagikan sermon juga dengan tema ini, tetapi yang saya bagikan lalu itu adalah bagaimana bangsa Israel 2000 tahun yang lalu saat mereka keluar dari perbudakan di Mesir sampai kepada mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Israel sebagai suatu peringatan kepada kita agar kita tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh bangsa Israel. Nah, sekarang saya akan bagikan Israel sebagai suatu peringatan mengenai Israel di zaman sekarang ini, di era sekarang kita hidup, akan menjadi suatu peringatan buat kita. Saya bacakan kembali dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 saja. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, poin pertama yang ingin saya bagikan adalah bangsa Israel, mereka tahu bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka diberkati dan disertai Tuhan dengan kemakmuran dan keamanan. Nah, saat ini mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang benar-benar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, sampai-sampai mereka lupa. Mereka berdiri terlalu kuat sehingga mereka lupa bahwa mereka itu tidak hati-hati sehingga mereka jatuh. Kita ingat kembali tanggal 7 Oktober kemarin bagaimana tragedi yang terjadi di bangsa Israel. Saat itu Hamas Palestina menyerang bangsa Israel pada waktu itu hari Sabtu. Beritanya heboh karena Israel diserang dan serangan mereka itu berhasil. Karena selama ini mereka menyerang tidak pernah bisa tembus ke dalam Israel, tapi mereka menyerang dengan luar biasa dari laut, darat, dan udara. Akhirnya mereka bisa tembus sampai masuk ke dalam daerah Yerusalem. Bangsa Israel, mereka merasa mereka kuat, mereka merasa mereka teguh berdiri. Akhirnya mereka lengah. Sampai hari itu Hamas bisa masuk, menyerang mereka dan menewaskan lebih dari 700 orang. Itu belum secara keseluruhan, cuma yang ditaksir sekitar itu. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Israel merasa mereka aman, merasa mereka teguh berdiri, sehingga mereka lalai, mereka tidak berjaga-jaga. Akhirnya Hamas bisa menyerang mereka sampai banyak korban jiwa yang terjadi. Nah, itu juga menjadi peringatan buat kita. Yang pertama adalah kita jangan merasa bahwa kita teguh berdiri sehingga kita lupa, kita mulai menjauh daripada hadirat Tuhan, kita mulai menjauh daripada Tuhan sehingga iblis bisa masuk dalam kehidupan kita. Dia bisa menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya bacakan ayatnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jelas sekali 1 Petrus 5 ayat 8 ini berkata, kita harus sadar bahwa iblis di sekitar kita itu berkeliling, mencari waktu di mana saat kita merasa kita kuat, dia akan masuk dan dia akan menelan kita. Makanya kejadian ini menjadi peringatan buat kita agar kita jangan merasa teguh berdiri. Teruslah kita berjaga-jaga dalam iman kita kepada anak Tuhan. Nah, poin yang kedua, saya bacakan di 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya garis bawahi poin C-nya, di mana zaman akhir telah tiba. Kita tahu sekarang mengenai poin pertama yang saya bagikan tadi, karena serangan daripada Hamas Palestina itu berhasil, Israel tentu tidak diam saja. Israel akan membalas. Sampai saat ini Israel terus membarbardir daerah Palestina, khususnya di Hamas di jalur Gaza. Sampai saat ini korban yang tercatat itu sudah sekitar 1.200 lebih. Dan apa yang dilakukan Israel ini mengundang banyak sekali protes dari negara-negara Arab, negara-negara di Timur Tengah. Nah, kalau ini terus terjadi, akan menimbulkan ketegangan antara negara-negara Barat dan negara Timur yang bisa memicu adanya perang dunia ketiga. Saya bacakan dalam Matius 24 ayat 6 dan ke-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi Israel sebagai peringatan bagi kita yang kedua adalah kita sudah berada di zaman akhir. Kita sudah berada di zaman akhir. Nah, salah satu tanda zaman akhir adalah kabar tentang perang.
Jika Israel terus menyerang daerah Palestina, maka itu akan menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Timur Tengah, sehingga mungkin saja akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Karena sejarah pernah mencatat nama perangnya itu Perang Yom Kippur. Jemaat Tuhan bisa lihat nanti, pernah terjadi di tanggal 6 Oktober 1973. Itu 50 tahun yang lalu. Nah, sekarang terjadi kembali di tahun 2023, 50 tahun dari situ, lewat satu hari, tanggal 7 Oktober, Hamas kembali menyerang Israel. Jika itu, waktu itu yang dipimpin oleh Mesir serta Suriah, terjadi 50 tahun lalu. Mungkin saja itu akan terjadi kembali dan bahkan agak lebih besar. Karena apa? Karena Israel juga punya sekutu. Israel kita tahu bersama didukung oleh negara-negara Eropa, sedangkan Palestina itu didukung oleh negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang juga besar. Jikalau itu terjadi, maka bisa saja akan terjadi Perang Dunia Ketiga, dan itu merupakan salah satu tanda akhir zaman sudah tiba. Maka itu jemaat Tuhan, peringatan buat kita. Yang poin kedua dari bangsa Israel adalah kita sudah berada di akhir zaman. Kita akan segera menanti kedatangan Tuhan Yesus. Saya bacakan ayatnya dalam Roma 13 ayat 12-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita meninggalkan dosa. Dan ayat yang ke-13 kita mengingatkan kita untuk kita hidup benar, agar ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita didapati berkenan dan kita akan terangkat ke surga seperti yang sudah difirmankan Tuhan, dan kita tidak akan merasakan antikris dan siksaannya. Nah, Ibrani yang saya bacakan lagi satu ayat, Ibrani 10 ayat 37 dan 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit lagi waktu, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan hidup, dan yang hidup beroleh hidup. Jadi Tuhan akan segera datang. Mari kita berjaga-jaga dan kita tetap kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Di Ibrani 10 ayat 39 tadi. Kesimpulan yang bisa saya bagikan dalam sermon today hari ini adalah Israel sebagai peringatan bagi kita, mengingatkan kepada kita untuk kita jangan merasa kita teguh berdiri. Kita terus berjaga-jaga dalam iman dan pengharapan kita, sambil terus menjaga hidup dalam kebenaran menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Amin buat firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini ya Tuhan, mengenai Israel sebagai suatu peringatan buat kami, agar kami tidak merasa kami kuat, teguh berdiri, sehingga kami lengah dengan intayan iblis di sekitar kami. Lalu juga kami mengerti bahwa lewat yang terjadi kepada bangsa Israel itu mengingatkan kepada kami bahwa kami sudah berada di zaman-zaman akhir, di mana kami akan menanti kedatangan-Mu. Biar kami boleh terus Tuhan hidup benar di hadapan-Mu, kami terus berjaga-jaga sehingga hidup kami boleh nanti saat Kau dapati, Kau datang kedua kali, Kau dapati kami benar di hadapan-Mu Bapa. Anak-Mu terbatas adanya menyampaikan firman-Mu, Kau Roh Kudus yang terus memeteraikan firman-Mu bekerja dalam setiap hati kami, dan juga jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu akan berakar, berbuah, menghasilkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala aktivitas kami pagi hari ini, kami akan memulainya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar Tuhan pimpin sertai aktivitas pekerjaan kami satu hari sebentar dalam kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.